Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sumedang, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekjen, Bapak Herman. Yang saya hormati ibundaku, kakandaku, Ibu Nina, Ibu Fatona yang hadir menyaksikan Darul Arkom pada hari ini. Terima kasih kakandaku yang saya cintai, anakku, adik-adikku yang tergabung dalam Nasihatul Aisyah, dan juga para undangan yang hadir. Itu ada pemuda Muhammadiyah, terima kasih. Ada juga Bapak Supala, ada dari IPM. Aduh, sangat reg-reg ya rasanya pada hari ini kita mengikuti suatu kegiatan yang begitu besar maknanya tentunya nanti untuk organisasi. Mengingatkan kepada Nasihatul Aisyah, tentunya ini merupakan cikal bakal dari Aisyah. Pada saat itu di Yogyakarta munculnya adanya Aisyah itu karena kepedulian Nyi Dahlan atau Nyi Walidah Dahlan, di mana para perempuan pada saat itu hanya ada di rumah dan tidak bersekolah dan hanya ada di dapur dan lain sebagainya. Dari situ sehingga muncullah niat daripada Nyi Dahlan untuk mengumpulkan para gadis-gadis remaja putri yang ada di Kauman ya. Dulu itu di Kauman yang dikumpulkan di rumahnya, membuat suatu semacam asrama pada saat itu, dan di sini digembleng remaja putri ini untuk menambah pengetahuan pendidikannya, dan tidak hanya kepada masalah-masalah yang ada di rumah saja, tetapi sudah kepada masalah sosial. Nah, tadi kalau saya lihat ada satu komitmen ya tadi dari anakku, adindaku tentang ini ada 10 komitmen. Nah, komitmen inilah yang menjadi janji di dalam diri kita untuk bisa berbuat. Tidak hanya cukup dibacakan, tidak hanya ada di dalam pertemuan formal seperti ini Darul Arkom, ayo kita bacakan komitmen, sudah selesai. Tetapi ini mudah-mudahan merasuk dalam jiwa adinda ananda sekalian. Ini merupakan janji loh, janji. Jadi harus dilakukan, harus berupaya berikhtiar untuk dilaksanakan. Dulu di Jogja remaja putri ini ada namanya dengan Siswa Proyo Wanita. Ini cikal bakalnya Nasihatul Aisyah yang berdiri akhirnya setelah banyak murid-muridnya, setelah bergerak dalam bidang masalah sosial dan lain sebagainya, maka didirikanlah Siswa Proyo Wanito ya, karena di Jawa menjadi Nasihatul Aisyah yang berdirinya siapa tahu tanggal berapa? 19 Mei. Ya, Mei-nya sudah betul ya. 16 Mei 1931. Ini suatu perjalanan panjang di mana nanti akhirnya Aisyah ini menjadi seperti ini, menjadi besar dan menjadi ibu dari kalian semua. Nanti kita kita bahas sedikit-sedikit ya tentang sejarah Nasihatul Aisyah dan Aisyah. Tadi saya mendengar dan saya mencatat bahwa 10 komitmen ini, yang pertama adalah sedekah waktu untuk MA 1 minggu 1 kali. Apa yang akan dilakukan anakku untuk sedekah waktu ini? Apakah cukup kita hanya membaca dan mendengar saja? Nah, ini yang menjadi catatan. Lalu yang kedua, berjiwa mandiri.
memang kita harus berjiwa mandiri. Apalagi zaman sekarang kita sudah memasuki zaman era milenial. Kita sudah berganti, nanti berlewat, emak-emak kita ini sudah bergeser, dan Ananda nanti yang akan memimpin pergerakan perserikatan Aisyah ini. Lalu responsif terhadap masalah-masalah sosial. Artinya di sini kalau boleh kami sampaikan, mengajak anakku, adindaku tanggap terhadap permasalahan yang ada di sini, yang ada di Indonesia, yang ada di lingkungan kita. Sebagai contoh, misalnya sekarang pada era pandemi ini, misalnya orang sebagai contoh, misalnya jarang menggunakan masker dan hidup berkerumun. Nah, ini juga menjadi tugas kita untuk mengingatkan. Lalu yang selanjutnya, misalnya sekarang yang sedang gencar-gencarnya tentang masalah siapa tahu, pernikahan dini wanita dan kekerasan pada perempuan. Ini sedang digalak-galakan oleh pemerintah, oleh kita semua sebagai anggota Nasihatul Aisyah. Tentunya kita juga harus tahu tentang permasalahan sosial ini. Lalu satu lagi tentang mampu membagi waktu antara keluarga dan perserikatan atau dengan NA, ya ini tentunya karena sudah menjadi komitmen tadi, menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya hanya mengingatkan saja, dan apalagi temanya menguatkan ideologi Muhammadiyah. Apa yang akan kita kuatkan kalau kita tidak berbuat? Kita hanya cukup bertemu setiap 1 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Apa yang akan nanti kita munculkan, kita wujudkan dari Nasihatul Aisyah? Karena Ananda ini sebagai sambutan tadi dari Karwati, Ketua NA, Ananda ini atau anak-anakku semua ini adalah sebagai penerus perjuangan dan menjadi estafet nanti kepemimpinan bunda-bunda sekalian. Itu saja ya anakku, dan mari pertemuan ini janganlah menjadi formalitas. Jangan kita hanya bangga dan selesai untuk melaksanakan kewajiban, tetapi camkan tadi komitmen Ananda sekalian ya, yang 10 tadi kami catat 8, dan mudah-mudahan ini ada di dalam hati anak-anakku sekalian. Itu saja sebagai sambutan, dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Kami adalah ibunda Ananda sekalian di dalam perserikatan ini. Mari kita tetap bersatu dan berjuang di era pandemi ini. Semoga kita tetap kuat. Itu saja, saya tutup. Nasrun minallah wa barakatuh. Babasiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Isni. Sambutan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Ustadz Supala sebagai pimpinan daerah di Payun. Pak Ustadz sini. Yang saya hormati pula Pak Ketua PDPM, terutama Ibu Ketua PDA Ibu Isni, kemudian Ibu pimpinan Nasihatul Aisyah. Alhamdulillah, rekan-rekan peserta juga saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, partisipasi kegiatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi kita supaya kita mendapat pengetahuan tentang ideologi Muhammadiyah.
Pada kesempatan ini saya ingin beberapa hal ingin sampaikan. Sebelumnya mohon maaf Pak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah tidak bisa hadir pada kesempatan ini karena ada suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Ibu Bapak yang saya hormati, ini judulnya Darul Arqam Nasihatul Aisyah. Kalau saya tambahkan dalam rangka penguatan ideologi kepemimpinan Nasihatul Aisyah membentuk kadar Islam berkemajuan, maka saya ingin sampaikan bahwa ideologi Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amal ma'ruf nahi munkar. Jelas Muhammadiyah itu perserikatan, pergerakan, ya. Jadi gerakan Islam dan dakwah amal ma'ruf nahi munkar. Kalau kita terjemahkan dakwah amal ma'ruf itu sangat panjang sehingga kita harus punya ilmunya, gitu ya. Maka dari kegiatan ini, ideologi kemuhammadiyahan ini kita harus pegang erat, dan itulah pedoman berkiprah sebagai warga Muhammadiyah. Yang selanjutnya kita berakidah Islam, ya, yang bersumber hanya dua, dan dalam tarjih itu ditambah dengan ijtihad, gitu ya. Yang pertama Al-Quran, sudah barang tentu sumber akidah kita itu Al-Quran, tidak boleh lepas dari Al-Quran itu sendiri. Yang kedua As-Sunnah. Al-Quran adalah sebagai wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi. As-Sunnah adalah ma'udifa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang selalu dikerjakan atau yang bersandar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qaulan, fi'lan, atau takliran. Qaulan ucapan Nabi, fi'lan pekerjaan Nabi, takliron keputusan Nabi. Itulah menjadi pedoman kita sebagai warga Muhammadiyah bahwa Al-Quran dan As-Sunnah ini tempat berpijak kita dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini. Itu diantaranya. Yang kemudian kita Muhammadiyah juga bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba Allah, sebagai khalifah di dunia ini. Jadi hamba Allah dan khalifah itu sebagai pimpinan. Kita semua menjadi pimpinan di dunia ini, ada terutama memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, juga memimpin kalau kita kebetulan di organisasi atau di organisasi kemasyarakatan, kita juga secara pribadi pimpinan. Bagaimana kita memimpin diri kita, memimpin tangan kita, memimpin mata kita, memimpin ucapan kita, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan ini dengan baik, sehingga tidak ada hal yang menuju kepada kemadaratan. Sehingga tadi disebutkan bahwa Muhammadiyah adalah dakwah amal ma'ruf nahi munkar. Ini merupakan hal yang diucapkan mungkin gampang, tapi dalam pelaksanaannya marilah kita camkan, marilah kita eratkan bahwa keyakinan kita bahwa dalam bermuhammadiyah ini kita tidak gampang, juga sebetulnya tidak berat, gitu ya. Tidak gampang dan tidak berat. Kita harus tahu pedomannya, prinsipnya, dan sebagainya. Juga Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam agama Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sejak Nabi Adam sampai akhir zaman. Kenapa? Kalau ada yang bertanya, kenapa Nabi Adam, kan Islam itu diturunkan pada di akhir zaman pada Nabi Muhammad SAW. Ini sebetulnya pada masa
Nabi Adam pun sudah nilai-nilai keislaman sudah disampaikan, gitu ya. Hanya namanya bukan Islam, gitu ya. Pada zaman Nabi Ibrahim itu sudah Islam, tapi namanya mungkin ya dengan istilah agama tauhid dan sebagainya. Ini rekan-rekan sekalian, kenapa ini disampaikan? Sebab di sini bagaimana penguatan ideologi dan kepemimpinan Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islamnya itu tadi ada bersumber dari Al-Quran, ya, kitab Allah yang diturunkan kepada Muhammad. Sudah barang tentu Al-Quran ini kalau kita analisis terjemahannya, saya belum bisa menerjemahkan dengan langsung gitu ya. Kita lihat menerjemahkan ini itu sangat isinya sangat baik dan isinya tidak ada hal yang tidak bertolak belakang dengan akal pikiran kita yang sehat. Sehingga Al-Quran itu terutama bagi rekan-rekan yang muda gitu ya, Nasihatul Asia ini pelajari dengan baik sehingga menyerap pada diri kita, sehingga yang berat itu pengamalan Al-Quran sehari-hari gitu ya. Pengamalan Al-Quran ini sehari-hari akan susah gitu ya. Kadang bertentangan dengan lingkungan, bertentangan dengan akal yang tidak sehat, bertentangan juga dengan kelompok-kelompok yang lain. Kita camkan itu Al-Quran sebagai pijakan di dunia ini. Yang kedua, tafsirannya adalah ditafsirkan oleh as-sunnah tadi. Sunnah, ucapan Rasul, pekerjaan Rasul, kemudian keputusan Rasul itu merupakan tafsiran dari Al-Quran. Ya. Jadi bagaimana kita melaksanakan Al-Quran? Kalau kita melaksanakan as-sunnah, berarti kita juga melaksanakan Al-Quran intinya. Rekan-rekan peserta yang saya cintai dan banggakan, kemudian Muhammadiyah juga bagaimana bekerja dan melaksanakan ajaran Islam itu. Saya ingin sedikit Muhammadiyah, yaitu satu akidah. Akidah ini Muhammadiyah bagaimana untuk menegakkan akidah Islam. Kalau digariskan di sini adalah akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah, kufarat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Artinya kita dalam melaksanakan keyakinan sehari-hari, tauhid kita kepada Allah sehari-hari harus dijaga dengan baik, harus dijaga dengan harus murni sekali. Jadi apa dasarnya? Itu Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri gitu ya. Manakala kita melaksanakan ajaran Islam, kemudian juga kita melaksanakan gejala-gejala kemusyrikan gitu ya, syirik, maka ibadah kita yang segitu besarnya, ibadah kita yang capeknya, bisa bertahajud, duha, kemudian amalan sehari-hari, berzikir, kalau kita melaksanakan kemusyrikan, itu hapus itu ibadah kita. Bahkan dalam Al-Quran, orang yang musyrik itu pidarkil aspal, nanti di nerakanya itu pidarkil aspal, di kerak neraka. Jadi orang yang bermusyrik, orang yang bersyirik, yang berkufarat itu tidak diterima tidak diterima ampunannya gitu ya. Tapi bagaimana kita? Kalau itu dengan taubatan nasuha, maka itu insya Allah bisa dimaafkan oleh Allah. Contoh misal kita mendengar riwayat atau konteks sejarah bagaimana Umar bin Khattab memerangi Islam gitu ya, dengan perilaku pada zaman jahiliyahnya, tapi kita masuk salah satu sahabat yang masuk surga. Jadi kita juga kalau kita sudah bermusyrik, bersyirik, kita tobat aja ya, tobat, insya Allah
akan mengampuni. Tapi secara umum bagi orang yang musyrik terus-terusan sampai meninggal itu tidak akan dimaafkan. Contohnya bagaimana musyrik itu gitu ya. Contoh misal kalau remaja wanita ini neng pakai supaya banyak orang yang ngasih, banyak orang yang resep mencintai dan sebagainya. Umpamakan itu satu barang, apakah ali atau apa bentuknya, apapun, atau selendang atau apapun, itu sudah mengijak kepada musyrik. Jadi dalam pikiran kita, oh saya kalau mau ke Bandung, kalau mau jalan-jalan harus pakai itu. Berarti kita berkeyakinan di samping kepada Allah juga berkeyakinan kepada barang itu, maka orang itu musyrik. Kalau dia tidak tobat, insya Allah masuk fidarkil asfal. Itu ya. Itu diantaranya kenapa akidah ini sangat bersih sejak pimpinan kita ayahanda Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir dan sampai saat ini itu sangat-sangat dijaga sekali, gitu ya, dijaga sekali sehingga melaksanakan ajaran Islam itu dengan baik. Walaupun demikian kita harus toleransi juga kepada agama lain, kelompok lain, kemudian kepada di Islam pun kan ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Persis, ada Ar-Irsyad, kemudian ada yang lainnya gitu ya. Kita toleransi saja. Itu mereka punya keyakinan, punya ajaran, punya alasan tersendiri. Jadi dalam hal berakidah kita harus dijaga dengan baik. Selanjutnya yang dalam Muhammadiyah itu berakhlak. Akhlak Muhammadiyah adalah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak yang mulia, berpedoman tentunya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Kalau nilai-nilai ciptaan manusia itu mungkin ada yang baik gitu ya, tapi itu tidak langgeng cek nama, tidak lestari, sehingga itu akan berubah dan berubah. Dan umpamakan nilai kebaikan dari sejak Rasulullah sampai sekarang mungkin ada perubahan dan perubahan. Kalau ada nilai yang awalnya itu jelek kemudian diikuti oleh seluruh masyarakat, mungkin saja itu bisa jadi baik menurut kelompok itu. Tapi kita harus berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Yang kemudian, bagaimana ibadahnya? Muhammadiyah bekerja, beribadah, tentunya tegaknya ibadah yang dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa tambahan perubahan dari manusia. Gitu ya, pemakan sholat gitu ya. Kemudian dalam sholat itu adalah sebuah ibadah yang ditentukan dari awal sampai akhir, dari takbiratul ihram sampai awal salam itu tidak boleh berubah, tidak boleh tambahan sedikit pun, walaupun itu kata logika itu benar, benar ada kebenaran gitu. Tapi dalam ibadah sholat itu khusus untuk Allah. Jadi tidak boleh ditambah sedikit pun. Jadi, apalagi tambahannya itu bukan sunnah, apalagi tambahan itu hal-hal cuma logika gitu ya. Itu diantaranya begitu. Yang kemudian bahwa Muhammadiyah juga bagaimana? Yang ketiga melaksanakan muamalah duniawiyah. Apa muamalah duniawiyah? Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalat duniawiyah. Pengelolaan dunia ini, pembinaan masyarakat berdasarkan tentu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Muhammadiyah mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, tentu yang kita sudah mendapatkan karunia dari Allah, hidup kita sehat, hidup kita di Indonesia, maka tetap kita harus berusaha bersama-sama menjadi masyarakat yang adil dan makmur diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya
ingin bahwa kehidupan kita ini menuju kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik hidayah sehingga kita merasa diri kita menjadi suasana baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barangkali itu pengisian bahwa kegiatan Darul Arqam Nasihatul Aisyah dalam rangka penguatan ideologi kepemimpinan Nasihatul Aisyah dan membentuk kadar Islam berkemajuan. Maka akhirnya kita buka kegiatan ini bersama-sama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.